Abi, apa kabar? Baik. Halo Abi, pripun kabare? Say. Halo Abi, how are you? I'm fine, thank you. Halo, selamat berjumpa kembali ya dengan Bunda Meva. Kita masih belajar tentang binatang. Wah, sudah makin kenal nih berbagai macam binatang. Nah, hari ini kita juga masih akan menggunakan buku binatang. Wah, kenapa pakai buku terus, Bun? Karena di buku ini banyak sekali mengajak kita mengenal tentang binatang. Nah, kita belajar bersama, kita gunakan bukunya ya. Oke, yuk kita sekarang mau membuka buku halaman 27. Nih, wah masih banyak lagi gambar binatang ya. Kita siapkan juga spidol atau pensil boleh. Nah, kita mau belajar tentang apa lagi hari ini? Ya, di sini sudah ada judulnya, makanan binatang. Nah, di sini ada dua jenis makanan binatang. Seperti kemarin, sapi, kambing, hewan-hewan ternak yang kita pelajari makanannya apa? Rumput, betul. Masih ingat kan? Nah, ini ada kelompok makanan daun-daunan. Rumput juga termasuk dalam daun-daunan. Tapi ada juga loh hewan yang makanannya, wah gambar apa ini? Daging, betul. Nah, biasanya hewan yang memakan daging disebut hewan buas. Tapi tidak semuanya hewan buas itu berbahaya. Contoh, kucing yang kemarin kita pelajari apa makanannya? Daging, walaupun kemarin gambarnya daging ikan ya. Nah, tapi tetap saja mereka adalah binatang pemakan daging. Ada juga hewan pemakan tumbuhan. Yuk kita kelompokkan makanan hewan. Yang mana ya yang makan daging? Yang mana ya yang makan rumput atau tanaman? Atau bagian tanaman yang lain? Contohnya biji. Nah, ada juga loh yang makan biji. Yuk kita cari sambil Bunda jelaskan beberapa yang mungkin anak-anak belum memahami. Yang pertama, Bunda mulai dari sini nih. Gambar apa ini? Harimau. Harimau makan apa? Betul, makan daging. Kita garis saja ya. Nah, harimau binatang buas karena makan daging. Lalu nih, ayam. Ayam makan apa ya? Apakah ayam makan daging? Biasanya ayam makannya adalah bijian beras, biji jagung. Nah, kalau biji-bijian termasuk dalam tanaman. Hebat. Yuk kita garis, awas nabrak. Apalagi di dekatnya ada sapi. Sapi makan apa? Rumput. Betul. Bunda mau lewatnya sini. Awas nabrak. Makan tanaman. Singa. Singa makan apa? Singa sama dengan harimau sukanya makan daging. Wah, Bunda mau sama lewat luar juga. Biar tidak tabrakan di dalam. Terus kera atau monyet, mereka makan apa ya? Pisang, Bun. Mana nggak ada gambar pisang? Pisang termasuk buah-buahan. Nah, hebat, termasuk jenis tanaman. Jadi, yang dimaksud tanaman di sini tidak sekedar daun atau rumput, tetapi juga hasil tanaman yang lain. Contohnya pisang buat makanan si kera, biji buat makanan si ayam. Ya, lanjut. Jerapah, hewan berleher panjang ini makanannya apa? Siapa yang tahu? Ya, mereka makannya rumput atau tanaman. Nah,
Nanti ada juga loh ceritanya kenapa lehernya panjang. Nanti Bunda Meva akan ceritakan ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ikan hiu. Nah, siapa yang keliru ini hiu atau paus? Ini ikan hiu ya. Kalau ikan paus biasanya badannya besar, kepalanya juga besar. Nih, kalau ikan hiu makan apa? Ya, mereka binatang buas, makan daging, Bun. Masih ada lagi, jangan sampai kelewatan. Kucing? Kucing juga makan daging, Bun. Komodo? Komodo ini juga suka makan daging loh. Nah, hati-hati ya kalau misalnya anak-anak pingin ketemu berlibur di Pulau Komodo. Bisa digigit. Kemudian kuda. Kuda makan apa? Ya, kuda makan rumput. Nah, kambing. Kambing makan rumput. Nah, ini nih. Ada kambing, ada kambing juga. Ini namanya domba yang bulunya tebal. Ini kita sebut biasanya domba. Domba makan sama dengan kambing. Makan rumput juga. 1, 2. Oh sudah, kecuali si. Wah, kita ketinggalan nanti. Si kelinci makan wortel. Wortel apakah daging? Bukan. Wortel sama dengan jagung, rumput, apalagi tadi? Pisang. Dia adalah dari tanaman. Sudah semua? Kita cek lagi, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Oh sudah, semua sudah diberi garis. Hebat, yuk kita kasih stikernya. Lalu kita mau belajar lagi tentang apa ya? Tadi Bunda Meva akan mengajak anak-anak belajar tentang jerapah. Yuk kita simak seperti apa sih? Nah, tadi Bunda Meva sudah berjanji mau bercerita tentang si cantik berleher panjang. Apa namanya? Jerapah. Giraffe, betul, hebat semuanya. Nah, sekarang Bunda mau bercerita tentang kenapa jerapah berleher panjang. Nah, salah satu ciri yang mudah dikenali dari jerapah adalah hewan berleher panjang. Dia hidup di tepi-tepi hutan yang masih banyak rumput-rumputnya, tanaman-tanamannya. Nah, ada beberapa yang bilang ini adalah pendapat dari ahli loh. Ahli itu apa sih, Bun? Ahli itu adalah peneliti, orang yang belajar melakukan pengamatan setiap hari terus-menerus sampai ketemu sesuatu hal yang dia pengen tahu. Contohnya, kenapa jerapah berleher panjang? Nah, menurut beberapa ahli, macam-macam nih ceritanya. Kenapa jerapah lehernya menjadi panjang? Padahal ditemukan juga jerapah yang lehernya pendek. Kenapa yang sekarang tersisa lehernya panjang semua? Nah, yang pertama, pendapat ahli ada yang bilang bahwa karena dulu jerapah kan makanannya tanaman tuh, daun. Nah, daunnya dimakan, tapi bukan rumput ya, daun-daunan yang agak ada di atas. Lalu lama-lama ya habis deh, nggak nyampai deh, harus yang lebih tinggi lagi. Jadi lehernya ketarik nih, lebih tinggi lagi makannya. Ada yang bilang seperti itu. Jadi lama-lama lehernya ketarik sedikit demi sedikit karena makanan yang di bawah habis. Dia mencoba menarik lehernya ke atas. Lehernya menjadi sedikit lebih panjang. Tapi jangan dibayangkan langsung panjang. Sedikit demi sedikit. Seperti anak-anak tumbuh tinggi. Sedikit demi sedikit. Ini lebih lama lagi. Misalnya selama hidupnya dia hanya tumbuh sedikit banget.
nanti anaknya juga semakin tumbuh lagi sedikit. Nah, kemudian yang lehernya pendek tidak mampu untuk tumbuh panjang, dia akan kalah. Ya, nggak dapat makanan, akhirnya mati. Sehingga yang tinggal yang berleher panjang, lama-lama tambah panjang. Itu pendapat yang pertama. Nah, ada juga pendapat yang kedua. Kenapa lehernya panjang? Karena si jerapah ini suka untuk mencari teman atau pasangannya dengan memamerkan lehernya. Kemudian kalau dia bermain-main, kan ada tuh kalau kucing bermain-main dengan cakar-cakaran. Nah, kalau jerapah dia mainnya dengan melilitkan kepalanya. Nah, akhirnya jerapah yang punya leher panjang biasanya menang nih, karena lebih tinggi. Dia bisa dililit-lilitkan kepada yang pendek kalah. Akhirnya yang pendek nggak punya teman, nggak jadi punya pasangan, nggak punya anak. Sementara yang panjang, karena menang, dia punya teman, jadi punya pasangan, punya teman laki-laki atau teman perempuan, dan akhirnya punya keluarga, punya anak. Nah, itu ada dua pendapat tentang kenapa jerapah berleher panjang. Nah, siapa dia yang kuat? Siapa dia yang lebih survive atau bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru, dialah yang bisa bertahan. Nah, itu tadi cerita tentang jerapah. Sama seperti kita sekarang. Di saat kondisi pandemi seperti ini, siapa yang dia rajin untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Nah, merekalah yang akan survive, mereka yang akan bertahan untuk tetap sehat. Sementara orang-orang yang tidak patuh, dia tidak sering-sering cuci tangan, lupa, dia males, tidak pakai masker. Nah, nanti dia bisa kena COVID-19, bisa sakit, kasihan ya. Nah, jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang tidak tertib. Mari kita seperti jerapah yang bertahan hidup. Kalau jerapah menjadi leher panjang, nah kita bertahan hidup dari pandemi COVID. Nah, semangat ya. Kita tetap belajar dari rumah, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap bertahan sehat. Semoga tahun depan kita sudah lebih kebal terhadap virus COVID. Nah, yuk, siapa masih ingat cerita tentang kenapa jerapah berleher panjang? Nanti coba ceritakan sama ayah, bunda, atau adik di rumah ya. Nah, yuk, sekarang kita mau membuat jerapah dengan cara melipat. Yuk, kita siapkan kertas lipatnya. Yuk, kita mau membuat bentuk jerapah dengan cara melipat. Sama loh dengan caranya sudah ditunjukkan di buku binatang halaman 15. Nah, nanti mau kita tempelkan juga di sini. Ini juga sudah ada caranya loh. Anak-anak boleh mengikuti cara yang ada di buku ini. Coba dengan melihat gambar, nanti dipraktekkan. Tahu nggak caranya? Nah, Bunda Meva juga akan bantu nih dengan caranya. Nah, yang pertama kita siapkan kertas lipatnya dulu ya. Nah, boleh pilih satu warna kertas lipat. Bunda mau pilih apakah harus yang kuning? Tidak juga. Bunda mau pilih warna yang lain. Boleh. Jerapahnya boleh warna-warni kok. Bunda pilih warna orange. Anak-anak boleh pilih warna hijau, warna pink, merah. Ada banyak warna ya di sini. Nah, nanti anak-anak juga belajar dengan memilih warna. Boleh berbeda-beda. Dan kita juga nggak boleh nih, loh kamu kok nggak sama-sama kayak aku. Jerapah itu kan kuning, harus kuning. Jerapah itu oranye, harus oranye. Bukan begitu. Kita harus menghargai pilihan teman kita
atau orang lain. Misalnya kita belajar sama adik nih, adik pilih merah, bunda pilih biru, anak-anak pilih kuning. Tidak apa-apa, kita saling menghargai. Kita punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, misalnya bunda Meva pilih orange, anak-anak ada yang pilih hijau, boleh, bagus juga nanti hasilnya. Ada yang pilih biru, boleh. Silakan pilih sesuai kesukaannya ya. Yuk kita mulai. Kita mau bikin gunung dulu. Nah, nanti anak-anak boleh melipat di meja. Kalau sudah jadi segitiga, kita buka. Lalu kita berdirikan garisnya. Kita ambil yang di pinggir ini ke tengah. Di pinggir ini ke tengah. 2 ya. Seperti ini, jadi seperti layang. Nah, seperti ini ya, yang rapi. Nanti kita setrika. Yang satunya juga kita tarik ke tengah. Nah, nanti kalau rapi, ujungnya lancip, tutupnya bisa bertemu dan satu garis. Nah, nanti kalau kurang rapi boleh dirapikan dulu. Nah, setelah selesai, kita selesai langkah yang pertama. Sekarang kita bikin langkah yang kedua. Kita mau lipat, ditutup. Nah, biar jadi bentuk yang kedua ya. Dari seperti ini, kita tutup. Dilipat ke arah tengah. Nah, lalu nih yang arah cuman 1 lembar, kalau ini kan yang ujungnya, ini yang pangkalnya, mau kita bikin ekornya. Bagaimana caranya? Kita lipat sedikit, kira-kira aja ya, kemudian kita balikkan ke sana sedikit. Nah, seperti ini. Jadi 2 kali melipat. 1 ke sana, 1 lagi ke sini, ada sisanya. Nah, nanti kalau bisa boleh dimasukkan seperti ini. Atau kalau tidak, nanti seperti ini saja tidak apa-apa. Karena nanti ditempel di buku. Nah, kalau yang mau, nah ini nanti dimasukkan. Dilipat ke dalam. Terus dikeluarkan lagi seperti ini. Terus yang ini keluar lagi deh. Nah, dilipatnya seperti ini. Nanti kalau tidak bisa boleh dengan bantuan orang dewasa. Tapi kalau tetap tidak bisa, tetap seperti tadi saja. Dilipat ke dalam, keluar lagi. Nanti ditempel ya. Nah, yang bisa nanti ini kalau sudah lipatannya dimasukkan seperti ini. Kemudian yang kecil dikeluarkan lagi. Jadi deh ekornya. Kemudian kita sudah masuk di, ini tadi penjelasan nomor 2. Sekarang kita masuk nomor 3. Nanti nomor 4 sudah jadi nih. Kita tinggal bikin kepalanya. Wah, gampang sekali nih. Ini ceritanya badan dan lehernya yang panjang. Nah, untuk kepalanya tinggal kita lipat ke dalam. Dibuka dulu sedikit. Kita lipat ke dalam. Atau mau dibentuk bengkok dulu seperti ini boleh. Nah, untuk memudahkan kita melipat ke dalam. Seperti ini. Kira-kira nih kepalanya mau seberapa? Nah, jadi deh. Mau nunduk atau mau agak ke samping boleh. Kalau bunda agak nunduk aja. Nanti kalau terlalu ke samping jadi kayak burung. Selesai deh. Mudah kan? Nah, nanti anak-anak boleh menempelkannya di sini. Ya, yuk. Boleh ditempel. Apalagi tadi yang untuk ekornya atau kepalanya tidak bisa dimasukkan, cukup dilipat ke samping, nggak apa-apa, tidak masalah ya. Terus nanti ditempel di sini sama saja. Kita kasih lem dulu. Kemudian kita tempelkan. Wah, jadi deh. Seperti contohnya. Nih, dekat sekali dengan stiker. Jangan lupa kita kasih stiker. Nah, anak-anak boleh juga nih
memberi warna. Nih, karena Bunda sudah oranye, Bunda mau kasih warna coklat. Karena jerapah ada motifnya seperti yang gambar ini tadi. Nih, kita hias. Ada motifnya blonteng-blonteng kalau orang Jawa bilang. Boleh bikin lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Untuk badannya, lingkarannya acak, tidak harus lingkaran bulat. Anak-anak boleh menghias sendiri. Seperti gambar di sini, contohnya juga. Oh, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, anak-anak boleh nih bikin hiasan sendiri seperti ini. Jangan lupa kita beri matanya. Nah, terus kita beli telinga. Kita beri juga dia apa ini, kayak tanduknya, ada tanduknya. Nah, terus senyum. Nah, boleh nanti kita selesaikan ya, tinggal diselesaikan. Sudah dikasih stiker. Hebat, semua anak-anak pasti bisa berkreasi. Kita sudah sering berkreasi kan. Nah, boleh pilihannya sendiri mau menghiasnya seperti apa. Nah, sudah jadi. Hebat semuanya. Sip, anak-anak pasti bisa semuanya ya. Nah, asik ya. Kita hari ini sudah selesai belajar tentang apa tadi? Jerapah. Masih ingat kenapa jerapah lehernya panjang? Berdasarkan pendapat ahli tadi sudah Bunda ceritakan. Kemudian kita sudah melipat tentang jerapah. Kemudian kita sudah belajar menghargai pilihan pendapat orang lain dari warna kertas lipatnya. Terus kita juga sudah mengelompokkan makanan hewan. Ada yang makan daging, ada yang makan tanaman, dan jenis-jenis dari bagian tanaman. Lalu yang selanjutnya yang belum kita olah adalah tubuh kita nih. Tadi Bunda Meva udah cerita kalau jerapah bertahan, yang bertahan hidup leher panjang. Kalau kita harus bertahan dari pandemi COVID dengan gaya hidup sehat. Nah, nanti Bunda akan ajak anak-anak untuk berlari. Nah, kemarin lari dan lompat. Kali ini hampir sama dengan tantangan. Bisa pakai kardus, bisa pakai botol. Kita mau berlari zigzag. Nah, nanti Bunda Meva akan tunjukkan, dibantu, diperagakan oleh teman-teman kalian, anaknya Bunda Meva yang di rumah ya. Nah, Dek Runa mau memperagakan lari zigzag. Nih, rintangannya di lari bentuk seperti angka 8. Ayo, Dek. 1, 2, iya, muter. Wah, sip, hebat. Sekali lagi, coba pelan aja larinya, diputari. Iya, ini namanya lari zigzag. Oke, terima kasih. Nah, setelah ini anak-anak jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Mama, Papa, Eyang, Mbak yang sudah membantu menemani belajar. Jangan lupa beres-beres ya. Nah, anak-anak yang lalas semua pasti hebat, bisa beres-beres sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan selalu. Nah, kita ketemu lagi besok. Belajar apa lagi ya? Ada deh. Kejutan, tetap semangat. Sampai jumpa.